Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu pengertian dan contoh rantai makanan, di mana pengertian rantai makanan tak lain adalah serangkaian proses beralihnya energi dari sumbernya, yakni tumbuhan melalui organisme yang memakan dan yang dimakan. Dalam ekosistem, terjadi hubungan antar organisme dan juga lingkungannya. Hubungan yang terjadi di antara organisme atau individu tersebut cukup kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain. Di dalam rantai makanan sendiri ada beberapa pembagiannya, yaitu 1. Rantai pemangsa, 2. Rantai parasit, dan 3. Rantai saprofit. Masing-masing rantai tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkesinambungan satu sama lain. Itu berarti mereka saling ketergantungan. Ya, yang di sini yaitu kita bahas yang pertama, yaitu rantai pemangsa. Rantai ini merupakan dasar utama di mana tumbuhan hijau berlaku sebagai produsen, dan juga disebut organisme herbivora. Ini disebut dengan nama konsumen tingkat 1. Lalu yang kedua, rantai parasit. Rantai parasit di sini kita sendiri dapat melihat gambarnya, yaitu di mana pohon dimakan oleh ulat, dan pohon itu lalu rumput dimakan oleh belalang dan tikus. Lalu ulat, belalang dimakan oleh ayam, dan juga dimakan katak. Begitu juga dengan tikus dimakan oleh ular. Tapi ayam, katak, dan ular itu dapat dimangsa dan dimakan oleh elang. Itulah terjadinya rantai makanan, seperti gambar yang kita lihat. Dan yang selanjutnya yaitu rantai saprofit. Rantai yang satu ini diawali dari matinya suatu organisme dan kemudian berujung daur ulang atau penguraian oleh jasad renik. Contohnya adalah jamur dan juga bakteri. Ini yang dimaksud ialah saat dimana mereka saling makan satu sama lain, yang terakhir yaitu elang, dan saat itu elang mati, lalu jasadnya atau bangkainya membusuk dan diuraikan oleh bakteri. Dan juga begitu juga jamur yang dapat tumbuh dari hasil penguraian itu. Masing-masing rantai tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkesinambungan satu sama lain. Itu berarti mereka saling membutuhkan atau saling ketergantungan, saling memangsa untuk mempertahankan hidup. Lalu dari rantai makanan juga menjadi jaring makanan, di mana kita melihat bahwa rumput dimakan oleh tikus dan tikus dimakan oleh ular. Begitu juga ular dimakan oleh elang. Setelah elang mati, maka diuraikan oleh bakteri atau jamur. Melihat pola di atas, bisa kita simpulkan bahwa rantai makanan adalah peristiwa di mana terjadi perpindahan energi atau makanan dari yang satu ke makhluk hidup lainnya dalam suatu urutan tertentu, di mana kita dapat melihat sebagai produsen ialah rumput dan konsumen ialah tikus, lalu selanjutnya ular, dan yang terakhir elang. Tapi pada tingkat tertentu elang dapat mati dan diuraikan oleh bakteri. Itulah akhir dari rantai makanan. Rantai makanan terbentuk karena adanya ketergantungan atau saling membutuhkan antara makhluk hidup, di mana mereka saling memakan itu untuk mempertahankan hidup mereka, dan
menjaga kelangsungan sumber daya mereka. Baik, inilah hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.